Sahabat Lima Waktu, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik. Apapun yang Anda lakukan hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Dan saat ini saya berada di Jalan Jalan Sangkuriang Sangkuriang. nomor 78 ya. Warung Di jajanan warung serba aya. jajanan Segala Wajah. aya. Sagala Aya ya, di Jalan Sangkuriang. Sangkuriang 78. Di sini ada Pak Kosasi, Ibu kemudian Dian. ada Ibu siapa? Ibu Iya. Dian Kemudian dan Ibu Ai. Ibu sama Ai. Teteh Nini. ini. Nah, Pak Kosasi, kenapa di sini dibikin warung jajanan ini? Kenapa konsepnya? Terima kasih. Satu hal pada situasi yang sulit seperti ini, tentunya teman-teman dari usaha kecil menengah yang tergabung dalam komunitas ekonomi kreatif, termasuk di dalamnya kerajinan, harus tetap berkarya. Maka salah satunya kita menyajikan satu wadah yang dinamakan kita Wajah, Warung Jajanan Sagala Aya, yang di dalamnya adalah menyatukan satu potensi produk dari UMKM yang ada di Kota Cimahi untuk dipasarkan bersama dalam satu kurun waktu yang kita bagi menjadi pagi, siang, dan malam, supaya masyarakat Kota Cimahi pun bisa menikmati hasil produk UMKM kita, dan nantinya mudah-mudahan bisa menjadi satu kunjungan wisata kuliner dan wisata oleh-oleh yang ada di Kota Cimahi. Di sini yang tergabung di sini ada berapa? Dalam komunitas kita ada 50 UMKM yang ada di Kota Cimahi yang tergabung, baik itu kuliner, cemilan, kerajinan maupun kesenian. Namun yang bergabung di sini baru 15 untuk kuliner, dan 3 ini diantaranya adalah kerajinan, dan 9 yang lain ada 9. Siapa ini? Ini Teh Dian. Teh Dian ini adalah salah satu apa nih? di sini ini tim manajemen manajemen. yang ada di komunitas ekonomi kreatif Kota Cimahi. Rencananya Ini- gimana Teh untuk pengembangan ini dan apa komunitasnya ya? Ya, betul. Apa? Ya, ini adalah sarana oleh UMKM yang tergabung dalam anggota ekonomi kreatif Kota Cimahi. Kita mewadahi mereka untuk berjualan, memperlihatkan juga produk-produk apa yang bisa diunggulkan di sini, dan bisa jadi tujuan nanti untuk warga-warga Cimahi yang ada di Cimahi bisa untuk sarapan untuk jam 6 sampai jam 6. Mulainya kita dari jam 6 Jam 6 mulai. sampai jam 9 malam. Nah, di situ ada menu sarapan yang serba 5.000, ada makan siang juga. Makan siang nanti ada kopi juga, kopi dan Kopi malam. teman-teman kopinya. Ada bakar-bakaran juga di sini. Jadi ya bagi warga Kota Cimahi silahkan untuk berkunjung ke Jalan Sangkuriang 78. Di sini ada warung jajanan sangat zaman. Ya, ditunggu semuanya. Rencananya apakah hanya di sini atau kedepannya akan ada Oh, ya. tempat lain juga? Ya, ini adalah awal penetrasi untuk Pemberdayaan pemberdayaan UMKM. UMKM. Nah, nantinya insya Allah nanti kita ada roadmap yang berkesinambungan juga dengan pariwisata nantinya. Nanti kita akan persiapkan juga beberapa tempat yang memang menjadi tujuan nanti. Kalau Teteh apa nih ini ya? Nah, ini Produknya apa? produk. Ya, kalau ini Ayo, pergi kita. sama tim manajemen, cuman yang bagian produksi. Jadi Paling lebih coba. ke bagaimana caranya pendekatan ke para anggota supaya mereka mau gitu, bahwa kita ini menyediakan wadah ini untuk mereka, dan mereka itu paham gitu untuk kedepannya, untuk pengembangan ke depan usaha-usaha mereka gitu. Jadi ini lebih ke pendekatan secara personal, terus persiapan produk apa aja yang udah siap, yang kita bisa bantu gitu. Semuanya memang kan macam-macam ini produknya, dari mulai kue basah, terus
ada oleh-oleh, ada yang ini juga catering juga gitu. Jadi tugasnya ini bagaimana mempersiapkan si anggota ini supaya mau gitu. Karena kan kita sudah semaksimal mungkin untuk menyediakan wadah ini gitu kan. Kalau merekanya balik lagi kan anggotanya yang misalnya kesiapannya. Nah itu tugasnya ini bagaimana mengkondisikan mereka supaya mau. Kalau produknya, makanannya jenisnya apa aja nih? Ya itu tadi kan ada kuliner, cemilan, ada ini makanan kita kan dasar. ada sarapan pagi-pagi. Sarapan itu yang serba 5.000 itu ada bubur, ada lontong kari, ada sorabi nanti gitu ya yang tradisional. Juga ini kue basah. Jadi aneka kue basah nanti banyak juga di kita gitu. Bisa di order kan untuk bukan hanya untuk sarapan pagi tapi untuk snack box juga bisa kan gitu. Selain kalau makan siang kan itu yang catering isi makan siang dan itu menunya kita banyak varian, ayam ada, daging ayam, segala ayam lah pokoknya mah. Terus dia cemilan, oleh-oleh, kita juga ada beberapa produk oleh-oleh dan ada produk unggulannya juga dari Cimahi yaitu colenak yang memang khasnya ya gitu. Colenak, terus ada lupis juga, banyaklah produk oleh-oleh, kremes. Terus ada keripik mangmus juga, jangan salah. Kicimpring. Kicimpring. Jadi Kicimpring kalau- Budian. Oh, ada mangmus. Kalau preman mah kicimpring Kang Mus. Oh ada ini, ada abon oncom. Abon oncom. Abon oncom itu warga Cimahi yang membuatnya. Terus Tedian Ya. ada strategi promosinya gimana nih untuk pengembangan ini Ya. warung ini? Kita ada online dan offline. Jadi online-nya kita akan tergabung di GrabFood dengan GoFood gitu. Nah, kita memang sekarang kan masa pandemi ini memang harus disiasati juga ya. Ketika penjualan offline orang kesulitan untuk keluar rumah gitu. Jadi bisa pesan atau ini lewat online gitu. Ya, Kang Kang Bun, Bas nih. begini. Nah. Jadi komunitas kita kan tidak terbatas hanya kuliner, kesenian, Nah, maka dari itu komunitasnya namanya ekonomi kreatif dan pariwisata. Nah, tujuannya nanti kita membuat roadmap kunjungan wisata bersama-sama dengan komunitas yang lain untuk membuat bahwa pengunjung Kota Cimahi itu mempunyai tujuan. Karena kita walaupun memang dari tahun 2001 kita Cimahi berdiri, yang namanya pariwisata belum menjadi prioritas pengembangan, tapi coba kita sekarang upayakan karena memang ada beberapa potensi pariwisata yang memang perlu kita angkat. Nah, Misalnya? bersama-sama misalnya kita sudah jelas punya yang namanya Cirende. Tuh. Warga Cimahi saja belum semua mengenal yang namanya Cirende. Kedua, kita sudah punya yang namanya wisata militer, wisata TNI. Nah, itu perlu dikenalkan karena ada 13 pusdik di Kota Cimahi ini yang memang itu mempunyai potensi yang ada. Kalau boleh dikatakan beberapa jenderal yang ada di Jakarta yang sekarang memimpin itu pernah berpendidikan di Kota Cimahi. Nah, kalau itu memang dijadikan satu destinasi wisata untuk yang lain bisa. Yang kedua, beberapa hal, misalkan kita punya Taman Kehati, punya Legok Awi, tapi belum terkoneksi satu sama lain. Maka tugas kita adalah menyatukan komunitas yang ada, kita satukan potensi itu sehingga menjadi satu destinasi wisata untuk dalam negeri, mungkin untuk domestik ataupun mungkin yang lain. Dan di situ nanti pengembangan UMKM-nya jelas akan tertarik dan bersama-sama bisa maju kita. Ini arahnya ke sana kita itu. Ya, kegiatan warung atau jajanan Kota Cimahi ini memang perlu disupport oleh setiap komunitas atau komponen manapun, yaitu untuk memajukan usaha dari para kreator Kota Cimahi. Ini sangat menarik sekali didukung karena sekarang ini apalagi pemerintah sudah menghimbau kepada kita semua membeli produk kita sendiri oleh kita gitu. Jadi teman-teman kita dibeli oleh kita. Kita jangan sampai sering tergoda oleh belanja dari produk. Dinas
sangat mengapresiasi inisiatif dari kelompok masyarakat yang dalam hal ini diketuai oleh Pak Kosasih ya. Disebutkan bahwa ini menghimpun banyak pelaku UKM untuk tumbuh meskipun kondisi sekarang dalam situasi pandemi, tapi setidaknya dengan adanya ruang interaksi ini menjadi peluang juga bagi para UKM untuk bisa bertahan di kondisi pandemi.